Komisi Pemilihan Umum Bovendigul melaksanakan sosialisasi pelaksanaan kampanye beserta anggarannya untuk Pilkada 2024. Lantaran terjadinya penundaan dan ketidaksiapan panitia Pesparawi di Kabupaten Kerom, Provinsi Papua, Lembaga Pengembangan Pesparawi Provinsi Papua Selatan menggelar Pesparawi secara terpisah dengan provinsi lainnya di tanah Papua. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Senang sekali saya Fernando Kakurung menjumpai Anda dalam tayangan Info Digul edisi hari ini Jumat 20 September 2024. Selain topik berita tadi, sejumlah berita lainnya akan kami sajikan untuk Bapak Mama dan semua. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Komisi Pemilihan Umum Bovendigul melaksanakan sosialisasi pelaksanaan kampanye beserta anggarannya untuk Pilkada 2024. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan kampanye yang akan datang. Sosialisasi tahapan dan anggaran kampanye dilaksanakan sesuai dengan PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Ketua KPUD Bovendigul Adrianus Paulus Kairen Oropka memastikan setelah masa tanggapan masyarakat, pihaknya tidak akan menerima laporan. Selanjutnya akan memasuki tahapan sosialisasi dana kampanye dan kegiatan kampanye sebelum penetapan bakal calon pada tanggal 22 September 2024. Setelah penetapan, setiap pasangan calon bupati dan wakil bupati diwajibkan untuk melaksanakan deklarasi kampanye. Masa kampanye sendiri akan berlangsung selama 60 hari, di mana pelaksanaannya dimulai pada 25 September sampai dengan 23 November 2024. Terkait dengan jadwal dalam KPU 8, kami telah melewati tanggapan masyarakat yang dijadwalkan dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 September. Kami juga kita sampaikan pada kesempatan ini bahwa mulai dari tanggal 15 September sampai dengan tanggal 18 September itu tidak ada tanggapan dari masyarakat, sehingga kita masuk ke tahapan yang berikut nanti pada saat itu, yaitu tahapan penetapan pasangan calon yang akan dilaksanakan di tanggal 22 September. Yang berikut kita lanjut di tanggal 23 September, yaitu penarikan nomor undian. Melalui surat dinas KPU RI nomor 299 terkait dengan deklarasi kampanye ini setelah penetapan dan sebelum kampanye. Nanti juga sebentar ini akan setelah terkait dengan pembahasan dana kampanye dan kampanye, nanti mungkin sama-sama juga kita bahas terkait dengan. Setelah sosialisasi tahapan kampanye, KPUD juga menggelar rapat koordinasi terkait titik pemasangan alat peraga kampanye dan penyelenggaraan rapat umum. Melalui sosialisasi ini diharapkan semua elemen yang terlibat dalam pilkada melaksanakan kampanye dengan cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menciptakan suasana demokrasi yang kondusif di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Sementara itu Bapak Mama, kegiatan sosialisasi mengenai dana kampanye dan kampanye dilakukan untuk memastikan setiap perwakilan bakal pasangan calon memahami aturan terkait pendanaan kampanye. Komisioner KPUD Bovendigul Divisi Teknis Berti Sonda Somba mengatakan, berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang sumber pendanaan pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik, dana kampanye bisa bersumber dari sumbangan parpol yang mengusul pasangan calon tertentu. Sumbangan pasangan calon atau sumbangan pihak lain yang tidak mengikat meliputi sumbangan perseorangan atau badan hukum swasta. Dana kampanye selaku divisi teknik penyelenggara pemilu. Ya, sumber dana kampanye pemilihan ini itu terdapat dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di mana sumber dana kampanye ini pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dana kampanye dapat bersumber dari 3 item. Kita di sini tidak bicara persorangan karena di Kabupaten Bovendigul tidak ada calon persorangan. Kita bicara yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sumber dananya ada 3.
yaitu bersumber dari sumbangan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon. Yang kedua, sumbangan pasangan calon. Jadi pasangan calon yang ikut konsultasi juga bisa berasal sumber dananya dari bakal pasangan tersebut. Yang ketiga, sumber pihak lain yang tidak mengikat, yang meliputi sumbangan perseorangan atau badan hukum swasta. Rancangan PKPU masih disebut rancangan karena ini masih bentuk rancangan ya. Kami pegang nanti kalau sudah ada. BRT juga menambahkan, sesuai dengan pasal 6 ayat 7 rancangan PKPU, partai politik peserta pemilu yang bukan merupakan partai politik pengusul pasangan calon dapat memberikan sumbangan dana kampanye untuk pasangan calon tertentu. Dengan adanya aturan yang jelas, calon peserta pilkada dapat melaksanakan kampanye secara adil dan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan calon terhadap peraturan yang berlaku. Di samping inisiatif ini akan membantu menciptakan iklim kompetensi yang sehat dan transparansi dalam proses pilkada sehingga demokrasi bisa berjalan dengan baik di Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Bapak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota didanai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Hal ini disampaikan Komisioner KPUD Bovendigul Divisi Teknis Berti Sonda Somba. Pendanaan dari anggaran pendapatan belanja daerah bertujuan untuk memastikan akses informasi yang lebih luas bagi publik mengenai pasangan calon dengan mengedepankan transparansi dalam pelaksanaan kampanye agar masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Komisioner KPUD Bovendigul Divisi Teknis Berti Sonda Somba mengatakan, kampanye pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, selain didanai oleh paslon bersangkutan maupun pihak lain, kegiatan kampanye juga didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Di antaranya seperti debat publik atau debat terbuka antara pasangan calon, penyebaran dan pemasangan alat peraga kampanye, serta iklan di media cetak maupun elektronik. Kampanye pemilu yang dilakukan melalui pendanaan kampanye oleh negara atau keuangan yang berasal dari daerah ini, yaitu yang pertama, jadi yang bisa didanai itu debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon. Yang kedua, penyebaran bahan kampanye kepada umum. Yang ketiga, pemasangan alat peraga kampanye. Yang keempat, iklan media massa cetak dan media massa elektronik. Kalau kita di Boven ini elektronik, RRI dan ada TV Boven ya. Kegiatan kampanye ini akan difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Meski demikian, semua kegiatan yang didanai oleh APBD tidak akan dicatat dalam pembukuan dana kampanye masing-masing pasangan calon. Kegiatan kampanye ini diharapkan dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel demi mendukung pemilihan umum yang adil dan berkualitas. KPUD akan terus memantau pelaksanaan kegiatan ini untuk memastikan semua pihak mematuhi aturan yang berlaku. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, masih terkait tahapan pilkada. Ketua Komisi Pemilihan Umum Bovendigul, Adrianus Paulus Kairen Oropka ungkapkan, hingga penutupan tahapan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan syarat bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati, tidak ada pelaporan masyarakat yang masuk pada pihaknya. Pada sesi konferensi pers, Ketua KPUD Bovendigul Adrianus Paulus Kairen Oropka mengatakan, selama tahapan tanggapan masyarakat yang dibuka 3 hari, tidak ada pelapor yang mendaftar atau melaporkan keabsahan Bapak Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul. Meski demikian, bukan berarti seluruh persyaratan calon telah memenuhi syarat. Kepastian mengenai kelayakan calon akan ditentukan saat penetapan pada 22 September mendatang. Kami atas nama KPU Kabupaten Bovendigul yang mana telah melaksanakan tahapan dan jadwal pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Jadi dalam jadwal itu mulai dari tanggal 15 September sampai dengan hari ini tanggal 18 September pukul 23.59, yang mana dalam tanggapan masyarakat itu kita telah melalui proses dan sampai saat ini belum ada tanggapan masyarakat. Dan yang berikut kita akan melangkah ke tahapan yang berikut, yaitu tahapan penetapan pasangan calon yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 September, dan di tanggal 23 September itu akan melakukan penarikan nomor urut pasangan calon. Adrianus juga menjelaskan, jika dalam tahapan tanggapan masyarakat terdapat aduan, pihak KPUD siap melayangkan surat permintaan klarifikasi pada Bapak Paslon yang diadukan. Setelah tahapan penetapan calon peserta pilkada selesai, KPUD Bovendigul akan melanjutkan dengan penarikan nomor urut untuk pasangan calon pada 23 September 2024. Ketua KPUD mengajak masyarakat untuk berperan aktif mengawasi jalannya proses pemilihan agar pilkada tahun ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip demokrasi. Dukungan dan keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan pemilihan umum kepala daerah yang mencerminkan keinginan rakyat. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
bahasa asing. Karena makna yang hilang, manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Lantaran terjadinya penundaan dan ketidaksiapan panitia PES Parawi di Kabupaten Kerom, Provinsi Papua, Lembaga Pengembangan PES Parawi Provinsi Papua Selatan menggelar PES Parawi secara terpisah dengan provinsi lainnya di tanah Papua. Ketua terpilih Lembaga Pengembangan PES Parawi Daerah Kabupaten Bovendigul, Jonas Jambormeas mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2005, setidaknya kegiatan PES Parawi dilakukan tiap 4 tahun sekali, di mana kegiatan tersebut akan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat distrik, kabupaten, provinsi hingga ke tingkat nasional. Pelaksanaan kegiatan 4 tahunan ini akan diatur sehingga tidak bertabrakan dengan kegiatan lainnya. Jambormeas menyebutkan, PES Parawi tahun ini merupakan yang ke-14 yang dilaksanakan pada tingkat provinsi. Sementara untuk PES Parawi tingkat nasional akan dilaksanakan pada tahun depan dan itu juga akan dihitung yang ke-14 kalinya. Memang berdasarkan Kementerian Peraturan Kementerian Agama Nomor 15 Tahun 2005, PES Parawi itu dilaksanakan setiap 4 tahun sekali secara berjenjang, baik mulai dari distrik, kabupaten, provinsi, dan nasional. Cuman waktunya diatur sehingga tidak bertabrakan. Ya, kali ini kita PES Parawi ke-14 setingkat provinsi. Nanti tahun depan itu tingkat nasional itu PES Parawi ke-14 juga tingkat nasional. Jadi memang ajang ini dilakukan setiap 4 tahun sekali. Memang semula PES Parawi ini ditetapkan di Kerom, ya, berdasarkan musyawarah daerah kita di Timika, maka PES Parawi setanah Papua 2024 ini seharusnya di Kerom. Cuman karena persiapan panitia belum matang, belum siap, masih kekurangan sana sini, sehingga atas surat LPPD ya, bulan Mei kemarin menyatakan menunda PES Parawi setanah Papua di Kerom itu, menunda ke bulan Desember. Nah, kami Bovendigul dan Asmat, MAPI dan Merauke berpikir bahwa penundaan ini berdampak kepada persiapan kontingen. Karena itu, atas permintaan dan dukungan dari LPPD Provinsi Papua Selatan di Merauke, melaksanakan rapat koordinasi antara kabupaten di Papua Selatan. Kita bersepakat untuk kali ini kita lakukan terpisah, Papua Selatan tersendiri dulu. Nanti selesai itu baru kita pikirkan lagi. Karena memang di Papua kita mengharapkan dan menginginkan untuk pesta ini dibuat secara Sementara itu, menjawab alasan PES Parawi yang tidak dilaksanakan secara serentak di seluruh tanah Papua, Jonas menjelaskan, berdasarkan keputusan Musda PES Parawi tahun ini akan dilaksanakan di Kerom. Namun karena ketidaksiapan panitia yang ditunjuk, maka berdasarkan surat keputusan Lembaga Pengembangan PES Parawi, kegiatan PES Parawi di Kabupaten Kerom ditunda ke bulan Desember. Setelah melihat dinamika yang terjadi, tentu akan berdampak pada persiapan kontingen yang sudah dipersiapkan. Sehingga pihaknya bersama 3 kabupaten lainnya yaitu MAPI, Asmat, dan Merauke di Provinsi Papua Selatan bersepakat untuk melakukan kegiatan PES Parawi secara terpisah.
Kegiatan yang nantinya akan dilakukan pada tanggal 24 hingga 27 September ini sudah mendapat dukungan dari Lembaga Pengembangan Pesparawi Provinsi Papua Selatan. Diharapkan ke depan kegiatan Pesparawi akan dilakukan kembali secara bersama-sama dengan melibatkan kontingen dari seluruh tanah Papua. Tim Liputan Digul TV, Herman mengabarkan. Lagi, Jin, 1, 2, 3. Sementara itu, Pak Mama, Lembaga Kementerian Agama Kabupaten Bovendigul mengapresiasi pengukuhan Ketua terpilih Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah oleh Bupati Bovendigul lantaran sejalan dengan Permenak nomor 19 tahun 2015. Kepala Kantor Kementerian Agama Bovendigul, Yosepa Tambanov, mengapresiasi pengukuhan pengurus terpilih Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah oleh Bupati Bovendigul. Menurutnya, hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005, di mana kepengurusan diambil dari lembaga nasional sejak terbentuknya Badan Pengurus LPPD Bovendigul pada tahun 2023. Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah seharusnya dibentuk pada tahun sebelumnya, namun karena berhalangan, sehingga Badan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Kabupaten Bovendigul resmi dikukuhkan oleh Bupati Bovendigul. Kabupaten ditetapkan oleh Bupati atas saran dan usul dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 yang kepengurusannya direkrut dari anggota Lembaga Aras Nasional sejak terbentuknya Badan Pengurus LPPD Kabupaten Bovendigul pada tahun 2023. Kami sudah upayakan untuk segera dikukuhkan, tetapi karena banyaknya kesibukan dan sulitnya untuk mendapatkan kesamaan waktu, sehingga puji Tuhan hari ini boleh dilaksanakan pengukuhan Badan Pengurus LPPD Kabupaten oleh Bapak Bupati Bovendigul untuk masa bakti 2023-2027. Sehingga jangan sampai dilihat kenapa masa bakti 2023 baru dilantik hari ini. Dengan dilaksanakannya acara pengukuhan ini, diharapkan Badan Pengurus LPPD Kabupaten lebih proaktif lagi dalam melaksanakan program-programnya dan tentunya dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga agama lainnya untuk dapat bersama memajukan Kabupaten Bovendigul ke arah yang lebih baik lagi, khususnya dalam pembinaan mental dan rohani. Terbentuknya Badan Pengurus terpilih Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Kabupaten Bovendigul diharapkan ke depannya lebih proaktif serta mampu menjalankan berbagai program kerja yang disepakati. Selain itu, Lembaga Pengembangan Pesparawi diharapkan mampu bersinergi terhadap pemerintah daerah dan dapat bekerja sama dengan lembaga agama lainnya untuk membangun Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Herman mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, guk bagenet, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.